Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan masuk neraka sekalian kafir, kekal selama-lamanya. Dan masuk neraka segala mukmin yang berdosa sekedar dosanya. Kemudian maka dimasukkan ke dalam surga kekal selama-lamanya, sekalian itu benarnya tiada syak di dalamnya. Itu juga kah? Nggih. Dan masuk neraka sekalian kafir kekal selama-lamanya. Nah, jadi orang kafir masuk neraka nya kekal di dalamnya. Nah, neraka itu menurut riwayat ada 7 neraka. Berbeda dengan surga. Surga ada adalah 8 pintunya. Berarti surga dan dengan neraka terbanyak surga. Nah, itu dalil menunjukkan Allah itu sayangnya lebih terdahulu daripada marahnya. Surga itu menunjukkan Allah itu rahmah. Neraka menunjukkan Allah itu marah. Nah, jadi Allah itu jalal bisa, jamal bisa. Nah, itulah sifat kesempurnaan Allah. Nah, neraka itu ada 7. 7 tuh kalau bahasa Arabnya sama ini nah, itu 7. Kalau surga 8. 8 tuh Arabnya sama ini. Nah, ini 8. Nah, ini orang bahari ada belajar ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Mengapa gerak pintu surga itu 8? Orang yang hendak masuk ke dalam surga harus bertunduk, harus sujud, harus berbungkuk, harus rukuk. Nah, itu harus taat. Itulah lorong ke surga. Lain lorong ke neraka. Nah, itu 7. Benganganya. Benganga. Ini kada berukukan ini. Langsung betajun aja langsung. Oleh karena itu kan khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahwat. Dikelilingi surga itu dengan sesuatu yang kada disenangi oleh nafsu. Neraka itu dikelilingi, dirigul dengan sesuatu yang cucuk bagi nafsu. Nah, gitu. Mengapa yang asik-asik itu yang dilarang, mengapa yang inak-inak itu yang diharamkan? Anak wahin sini, wahin Pak Haji. Kita memang sama itu, memang sama itu. Nah jadi neraka itu jumlahnya tadi 7. Neraka orang beriman adalah neraka yang paling atas. Neraka orang beriman adalah neraka paling atas. Adapun neraka orang kafir itu dari neraka 2 sampai neraka 7. Nah, adapun neraka 1 itu nerakanya orang beriman. Kita berdoa mudahan surga, mudahan jangan transit ke neraka. Kita masuk neraka nauzubillah, apalagi kekal di neraka, ya kah? Al khulud finnar asyaddu minan nar. Kekal di dalam neraka itu lebih bersengatan ngerinya daripada nerakanya. Sebagaimana syirik, kafir itu dosa yang bersengatan daripada dosa-dosa selain syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih
bahwasanya Allah tidak memberi maaf, tidak memberi ampun akan dosa syirik. Jadi orang mati kafir hal keadaan inya mati syirik inya Allah tidak memberi maaf. Sampai syafaat aja kada dari inya. Tuhan aja kada memberi maaf, apalagi hendak dapat syafaat. Ya kan? Jakanya Tuhan tuh lama izini memberi syafaat, berarti orang itu dimaafkan Tuhan ngarannya. Dimaafkan ngarannya. Nah, sambungannya wa yaghfiru maduna zalika. Cuma Allah mengampuni dosa selain syirik. Mudahan kita mati beriman. Punya beriman insyaallah surga aja. Ya kan? Wa in saraka wa in zana jadi kitab itu. Wa in saraka wa in zana wa in. Cuma kita kadang menghendaki juga bang transit ya Allah, naudzubillah min jalik. Mudahan dosa diampuni Allah. Mun kada hilap sama ini, cobaan mah ingat-ingat. Jadi neraka itu kan paling tinggi neraka satu ngarannya. Ibaratnya padas itu level 1. Level 2 padasnya padas benar. Level 3 mulai di tengah ilat. 4 mau padas lagi modelnya tuh lah. Modelnya sama itu. Jadi neraka. Nah, jadi linari darakatun walil jannah darajatun. Sabit bagi neraka itu ada darakat. Darakat itu karaknya, dasarnya kayak sabulukan panci itu nah. Semakin ke bawah semakin panas. Di atas panas saya juga. Cuma kada sepanas yang paling di bawah. Linar darakat walil jannah darajat. Nah, jadi neraka itu ada neraka satu itu nama isi adalah usatul mukminin, orang-orang yang maksiat dari orang beriman nang mati kada bertaubat. Nah lah. Kemudian yang kedua yang maisi itu adalah orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, neraka 3 yang maisi adalah orang Nasara, orang Nasrani. Sama itu dulu ulun terdapat riwayat. Sekalipun ada riwayat yang lain terbalik. Nasara dulu hanya Yahudi. Nggih. Nah, mengapa jadi ada riwayat Yahudi dulu hanya Nasara? Karena Yahudi itu orangnya kada menyembah hampatung, kada menyembah berhala, menyembah Allah juga. Cuma sayangnya Yahudi ini kada beriman lawan Nabi Muhammad. Berbeda lawan Nasara. Nasara itu menyembah Nabi Isa, menyembah salib. Nang tadudi-dudi nih. Nah, itu jahat pada Yahudi kan? Menyembah hampatung itu jahat pada Yahudi. Agama Yahudi tidak senang dengan agama Nasrani. Ada di HP itu, diludahinya orang Nasrani itu. Karena orang Nasrani itu menyembah berhala, menyembah makhluk sama itu. Nah, cuma riwayat lain ada Nasara hanya Yahudi. Boleh jadi Yahudi itu ada di neraka ketiga. Yahudi nang mana? Tuh, Yahudi nang membom memati orang para nabi tau. Yahudi nang memati orang beriman tah. Nah, boleh jadi Yahudi nang apa ngarannya? Nang jahat-jahat. Napa ngarannya? Zionis. Nah, nang Zionis tadi itu boleh jadi di neraka 3. Wallahu a'lam. Usatul mukminin neraka 1, Yahudi di neraka 2, Nasara di neraka ketiga. Nggih. Kemudian neraka keempat ada namanya Sabiun. As-Sabiuna. Sabiun itu adalah orang yang menuhankan malaikat. As-Sabiun nama. Orang yang menuhankan malaikat. Malaikat dipadakannya banatullah, anak Tuhan. Itu tak.
Satu riwayat Sabiun itu adalah cabang daripada orang Yahudi juga. Gitu, berapa sudah? 4 lah. 4 sudah. Yang kelima neraka yang paling bawah. Yang kelima adalah Majusi, orang yang menyembah api. Majusi. Majusi. Kemudian neraka yang keenam adalah Ubatul Wasan, orang yang menyembah hampatung, berhala. Itu nerakanya neraka 6. Adapun neraka ke-7 isinya adalah al-munafikun, orang-orang nang munafik. Muntong bersahadat cuma menghantam Nabi liwat belakang. Itu orang-orang munafik itu nerakanya neraka 7. Berarti sepaling jahat orang si munafik, neraka 7. Nah kaina nang neraka 1 nih keluaran kena ya nang nomor 2 tadi yang sambungannya nah. Dan masuk neraka segala mukmin yang berdosa, cuma masuk nerakanya sekadar dosanya. Seapa kadar dosanya? Nah disinilah dalil pintangan sekadar dosa tuh nah. Anda ki nomor, Anda ki di pinggir, taklilul ma'asi matlubun, mengurangi dosa itu disuruh. Sebagaimana iksarul a'mali sholihah maksudun. Jadi ada maksudun, ada matlubun. Ulun ulang. Itu sebenarnya kata-kata itu lahir daripada nang tadi nang lil jannati darajatun, sabit bagi surga itu ada derajat. Derajat itu derajatnya yang 8 tanah. Ya kalau naik ke atas, semakin naik ke atas surganya semakin harat, semakin naik ke atas surganya semakin harat. Surga yang 8 yang tingkat atas, ya kan, itu adalah surganya para nabi. Berarti dalil mun handak bajiran lawan nabi kita Muhammad, mun handak rancak memandang wajahnya Nabi Muhammad, nggih perbanyak sujud, perbanyak amal soleh, ya kan? Sebagaimana hadis sahih Muslim, Nabi nggih ulun di dunia tak kumpul pian nih, kayak itu tah. Artinya ulun di akhirat kayak apa? Bisakah melihat pian-pian pulang? Ulun hendak tak kumpul pian. Jadi ujar Nabi, tolongi aku banyaki sujud. Nah jadi dikehendaki banyaki sujud tuh barangkali kita arti iksarul a'mal as-salihah. Jadi iksarul a'mali salihah, memperbanyak amal-amal saleh itu maksudun, habarnya iksar. Iksarul a'mali salihah maksudun apa? Dimaksud, diniatakan, ditujuakan. Maksudunnya bijiwari Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita bertetangga Nabi Muhammad. Aljar qabladar, cari tetangga sebelum mencari rumah. Rumah tuh biar sederhana, cuma kiri kanan orang saleh, tanang aja biar rumah ganal, kiri kanan orang maksiat, ragum kali nyaman hidup. Ya Allah, gitu tak. Jadi aljar qablat dar. Jadi perbanyak amal saleh. Karena mengapa amal saleh diperbanyak? Karena surga itu menurut kadar amal ini juga. Sedikit amalnya bawah surganya, banyak amal salihnya atas surganya. Mengapa kita memperbanyak amal saleh? Nomor 1, lijiwari Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hendak bertetangga lawan Nabi Muhammad. Kalau di dalam tafsir itu Rabiatul Adawiyah sidin 1000 rakaat malam tuh sembahyang.
Jadi ditanya orang ngapa pian jadi 1000 rakaat, jawaban sidin satu aja, supaya menggembirakan hatinya Nabi Muhammad, mahimungakan, iya kah? Anu Nabi kita Muhammad. Nah umatku nah bebinian aja orangnya, ibaratnya Nabi itu nah maarayakan ke Nabi Musa, maarayakan ke Nabi Isa, maarayakan ke Nabi adalah umat pian nang kaya umat ulun ini bebinian dia orangnya nah kada guring malam katulis 1000 rakaat, niat mahimungakan itu tuh niat bujur-bujur mengaji, mahimungakan kuitan pundukan kuitan lapah cari duit, bayari SPP, siwa asramanya, nukar kitabnya, bensinnya, pemakannya, ya kah? Jangan kada bujur-bujur mengaji di Martapura. Jadi mengapa niat mengaji bujur-bujur? Satu aja, mudahan mahimungi kuitan, mahimungi kuitan bang. Ulun setengah bulan sekali ke Amuntai pengajian malam Jumat. Napa gerang niatan sauting je mahimungi kuitan, mahimu kuitan, ridallah fi rida walidain, sakhtullah fi sakhtir walidain. Mahimungi kuitan sama ya mahimungi Tuhan juga, ya Allah. Nah sama itu tah. Nah itu tuh kita tuh mengapa iksarul akmali salihah. Nah pepalingannya pula kan tadi ada surga, ada neraka. Neraka itu kan linari darakat. Darakat tuh artinya semakin ke bawah, neraka tuh semakin harat. Kalau surga semakin ke atas semakin harat. Kalau neraka semakin ke bawah semakin harat nerakanya. Oleh karena itu taklil qallala yuqallilu taklilan, taklilul ma'asi matlub. Tadi iksarul a'malu salihah maksud, ini taklilul ma'asi matlub. Mengurangi maksiat itu dituntut. Apa taswirnya? Matlub-matlubnya bitarkiha, tinggalkan maksiat, au bitaubati anha, seandainya tagawi yuk bertaubat, yuk istighfar, mudahan dosa diampuni Allah, amin ya Allah. Nah jadi oleh karena itu kita disuruh juga, kita belajar Sahih Muslim nih saban baisokan pagi, ya kan? Belajar Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu ada keterangan masalah ajab nang ringan, paling ringan ahlun nar. Apa paling ringan? 2 riwayat. Riwayat yang pertama, siksaannya tuh diunjuki sandal dari api neraka. Diunjuki sandal dari api neraka. Riwayat yang kedua, siksaannya diunjuki batu bara, lain batu bara kita anu tuh lain. Bara api neraka tuh nah. Sebiji di mana di Ahmas jar. Ahmas itu lulubakan betis. Lulubakan betis kan tumit lawan apa gitu. Nah di tengah-tengah ada kalau belubak. Nah di situ diendak batu bara api sebiji menggurak sampai ke utak di kitab tuh. Menggurak sampai ke utak. Itu paling ringan tuh. Itu paling ringan. Paling ringan. 2 riwayat itu. 1 sandal, 2 batu. Betul. Ada lagi 1. 3 jadinya. 2 tambah 1. Ada lagi riwayat api neraka itu ibaratnya kayak banyu orang banjir, itu inggan mata kaki. Jadi terendam sama itu apinya. Jadi apinya itu ke sampai ke mata kaki. Nah 3 riwayat sudah. Itu tak. Kadingat ulan apa namanya itu? Apa toh apakah kalau umpanan ulan agak punya api neraka itu kayak banyu. Istilah banyu itu tarandam betis kita aja anu kada sampai ke landau, kada sampai ke lintuhut, sampai kada ke pusat, apalagi seikungan awak, kada paring ringan. Nah jadi kalau ulun susun sama ini 1
paling ringan benar anu batu kerikil di telapak betis. Nomor 2 ringan naik kedua anu sandal daripada api neraka. Nomor 3 api neraka sebatas anu tarandam mata kakinya, kodamnya. Kodam itu kan mulai buku lali ke jari-jari kaki itu ngarannya kodam. Uratul kodam, bula sipak jar. Ngaran bula sipak itu kan nang menyipak itu ya telapak betis nginta. Munya nang landau tuh berangkup ngarannya. Sama bakal lahi gitu tuh. Ya kah? Nah. Itu 3 riwayat itu. Batu kerikil, sandal api neraka, batu kerikil dari api neraka, sandal lawan api neraka tuh kayak banyu jar, merandam sampai ke mata kaki. Itu 3 riwayat itu. Itu paling ringan, paling ringan. Nah, logikanya sama ini. Orang yang berdahulu masuk surga nang beriman nah, otomatis orang yang paling ringan siksaan di neraka. Jadi awaluman dakhala fil jannah minan nar itu adalah orang yang paling ringan siksaannya di surga, di neraka. Apa paling ringan? Ingat. Bahasa kita kayak itu juga, enak kayak orang di penjara juga. Penjara tuh semakin gonal kejahatannya, semakin ganal hukumannya. Semakin ringan kejahatannya, semakin ringan juga hukumannya. Logikanya orang yang ringan hukuman pasti terdahulu keluar dari penjara daripada orang yang berat hukuman. Jadi berat hukuman menurut kadar kejahatan. Orang yang keluar dari penjara itu menurut kadar kejahatan inya tadi. Dinto juga itu juga. Nah, jadi alhasil kesimpulan sama ini aja, kurangi dosa Pak, kurangi dosa Pak, kurangi dosa. Kayak apa caranya? Jangan digawe. Kurangi dosa Pak. Kayak apa caranya? Seandainya tak gawe, kita nih lamah buluan, pangacaran. Dipadahkan orang sudah latak rabu, tatap tak rabu. Terkadang sesuatu yang ditangati itu yang dirinduakan, ya kah? Itu bahkan ada kekawanan yang agak nakal pang di pesantren lah, intetnya ketujuh banget melanggar peraturan pondok, bahkan inya berucap peraturan itu untuk dilanggar. Macam-macam tuh sih ya. Iya nang diampi orang tak. Itulah buntong itu. Ya tadi emang apa yang asik-asik yang dilarang tadi teh? Itu nang dirinduakan nang itu teh. Letak rabu itu nah. Cuma hendak memarak yang ditangati itu nang apakah itu jadi intinya nang ditangati itu nang ya, kayak orang talak 3 tuh lah. Talak 3 orang tak kada boleh berkumpul kecuali Cina buta ya Allah. Kawin kalian dulu bebiniannya. Oh kayak ujar kayak orang karindengan alahan pada berpacaran jar ujar. Bahan tuh kalau tak karena mau nyoba kumpulan bejina. Nah itu tak sama itu tuh. Nah sudah. Jadi alhasil kita dituntut iksarul a'malus salihah, kita dituntut taklilul ma'asi. Kita menghendaki mudahan surga kita tinggi, mudahan kita bertetangga dengan Nabi Muhammad. Kita dituntut mengurangi dosa. Nah pegerang supaya neraka tuh jangan nang tak bawah. Nih, jadi punya neraka paling atas, paling ringan siksaan. Orang itu juga nang terdahulu keluar dari neraka. Kan itu kalau tujuannya nih. Nah sama itu. Nah sudahlah. Maka barang siapa tiada percaya akan yang demikian itu neraka surga. Debit di bawah itu tuh nah. Itu neraka garis miring surga. Karena Quran kalau berkisah itu tak apa bacaannya atau sambungannya?
jadi kafir karena mendustakan Rasul. Yalah, itu mendustakan kitabullah seperti Al-Quran. Satu, mendustakan Nabi, karena Nabi kalau berhabar, kalau kita belajar kitab tauhid itu wa mimma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah ajabul qabri al jannah wan nar. Di antara sesuatu yang mendatangkan akan dia oleh Nabi, maksudnya menghabarkan, ini namanya sam'iyat. Karena tauhid itu pecah tiga. Satu, mengenal Allah. Dua, mengenal Nabi. Tiga, as-sam'iyat, mempercayai apa habar-habar Nabi. Nang mimma ja'a bihi nya tenah. Nah itu tuh sam'iyat ngarannya. Jadi isi akidah tauhid itu pang tiga gitu tah. Ya kan? Ma'rifatillah, ma'rifatur rasul, lawan as-sam'iyat tadi. Nah, kisah surga neraka siratal mustaqim itu sam'iyat ngarannya. Nah, jadi orang yang mengingkari surga neraka itu kafir hukumnya karena mendustakan rasul dan mendustakan Al-Qur'an. Nah, cocok Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Jadi ada perbedaan Isra dengan Mi'raj. Jadi jir ulama, man ankara Isra'a faqad kafara wa man ankara al-mi'raja faqad fasaqa. Siapa yang kada percaya dengan Isra nang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kada percaya, itu faqad kafara, kafir. Mengapa jadi kafir? Karena inya mengingkari Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 nang subhanalladzi asra bi abdihi ngintah. Nah, siapa yang mengingkari pulang mi'rajnya Nabi Muhammad, kada percaya mi'raj, itu kada sampai kafir, Bang. Itu pakat pasaka, orang itu fasik. Mengapa gerang? Karena dalil mi'raj itu adalah hadis yang dibaca orang Sahih Bukhari, hadis mi'raj dia. Hadis mi'raj. Nah, seperti itu. Sama itu tuh orang yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar itu kafir karena kesahabatan Abu Bakar itu ada di Quran. Nang izhuma filgar gitu nah. Ali sahibih itu nah. Nah, itu kada percaya lawan kesahabatan Abu Bakar kafir. Adapun kada percaya kesahabatan Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain itu fasik karena itu hadis. Nah, sama tak? Sama. Dan setengah daripada segala yang dikhabarkan Rasulullah itu keadaan roh, garisi roh kita. Wajib kita iktikadkan roh itu sebenarnya dia dijadikan Allah Ta'ala, yaitu jisim yang amat halus. Namanya jismun latif, ya, jismun latif. Ingatkan kalau kita belajar mantik, setiap jisim itu baharu. Nya baharu tuh buntungnya bandanya 2 buting aja. Baharu tuh bandanya 2 buting aja. Ajram dengan akrab. Karena baharu itu kan masih wallah. Ya Allah, sesuatu selain Allah itu hudus, itu baharu, maksiwallah, bayannya maksiwallah minal ajram wal a'rad. Nah, kalau kita belajar di tauhid namanya jirim, kalau kita belajar di mantik namanya jauhar. Jauhar itu iya jirim, jenis ali yang paling tinggi si benda baharu namanya jauhar. Itu jauhar namanya. Di bawah jauhar jisim. Di bawah jisim nami. Ya kan? Di bawah nami hayawan. Di bawah hayawan insan. Nah, itu tuh belajar mantik tak? Belajar mantik tak? Jadi siapa yang mengkadimkan roh, itu keluar dari ahli sunnah wal
jamaah, apalagi mengkadimkan nur Nabi Muhammad. Itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan umpat, jangan umpat. Kita sudah rancak mendengar pembacaan Abah Guru sekumpul, termasuk haulan tadi, nang mumin 5 Rajab tadi, kasetnya diulang kalau tah. Nah, jar guru jangan umpat pengajian orang yang mengkadimkan nur Muhammad. Ada aja nang masih kan angin ini, ada aja. Ditagur oleh bebuhan moe, dipadahkan, wah itu fikih itu bebuhan kulit. Itu bebuhan yang kada wasil mahapak orang pulang gawian. Iya Allah, hati-hati itu aja pang. Ini kita belajar malam ini nah. Ini Mufti Jamaluddin, anak dia tuh pelampaian. Siapa nang diturut nah? Si Din ini pasti mengaji lawan Abah si Din. Dia tuh pelampaiannya. Ya kalah. Nah, anu kita sarumbungan lawan dia tuh pelampaian aja. Kita ini orang Banjar, ulun ini hanyar sadar, hanyar paham mengapa dia tuh pelampaian berbeda menonjolnya dengan Abdul Samad Pelimbang. Abdul Samad Pelimbang kan kayaknya tasawuf nang timbul, ya kah? Nang kitab Syiarus Salikin, sedangkan dia tuh pelampaian yang timbul Sabilal Muhtadin kan fikih tuh. Oh paham. Karena kita di Banjar ini tasawuf itu kental tasawufnya. Saking kental tasawufnya nang sasat ada. Ulun ceramah ke Sumatera, daerah Tambilahan sita. Iya kah? Guru Anor. Ini kekanakan kami ini Guru Anor punya mengaji keluar pada pulau Sumatera 2 aja. Ima pulau Jawa atau Pulau Kalimantan. Punya Kalimantan biasanya di Banjarmasin. Kita Banjar nih di Kalsel. Dan kami ini Guru Anurai memperhatikan juga tamatan Jawa dengan ketamatan Banjar. Buliknya ke kampung melajari langgar-langgar masjid-masjid kami perhatikan. Munya Jawa guru fikihnya kuat. Jawa tuh fikihnya. Ini orang Jawa ini bisa ketujuh bahsul masail. Dikit-dikit membahas nang kalayangan, LGBT, nah apa-apa lagi dibahas. Itu nya Jawa tuh ketujuh itu nya Jawa tuh. Kita orang Banjar ini lain guru kekanakan kita tanah tasawuf. Oh berarti kita Banjar nih tasawufnya kental. Ujar orang Sumatera saking kentalnya guru nang sasat ada juga. Nah guru pian orang Banjar lo tolong cara mahakan. Orang Banjar mendatangkan penyakit, orang Banjar juga mendatangkan obatnya. Rau kita disuruh orang ceramah. Tuh guru ada nang beempi sembahyang, nang mengaku Tuhan, nang Nur Muhammad Qadim, sahadat berubah, macam-macam. Datang di Banjar aja ilmunya tak. Orang Sumatera bagi orang Sumatera. Orang Sumatera. Itu tuh mengapa dia tuh pelampaian menyusun Sabilal Muhtadin itu kada rahasia gak, kada hikmah, ada hikmahnya. Nah, itu kisahnya. Nah, sudah. Nah, roh itu adalah jisim yang lembut. Jismun latif. Ingatkan jisim itu baharu. Diadatkan Allah Ta'ala roh itu apabila ada di dalam jasad, maka jasad ini jasad kasar, ya kan? Jasad kasar kita, maka hiduplah kita, hidup kita. Jadi punya roh di dalam awak, hidup kita. Dan apabila dikeluarkannya nyaknya roh daripada badan kita, matilah kita. Sama itu matilah kita. Tetapi Allah Ta'ala juga yang amat mengetahui akan hakikat roh itu. Garisi-garisi, hakikat roh itu Allah aja mengetahui, ya kan?
Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an wa yas'alunaka anir roh qulir rohu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Anu Nabi Muhammad teh selagi akan orang betakun kaina orang lawan ikam, betakun kaina tentang hakikat roh. Kul ar-roh min amri rabbi. Roh itu perkara urusan Tuhanku. Iya kan? Itu perkara Tuhanku, urusan Tuhanku. Nah, artinya kada patut ikam menakuni itu. Kada patut. Nah, ini penting banget lah. Jar guru bahari jasidin, kita jasidin mengenal hakikat roh itu kada kawa. Nang man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Itu tafsir hadisnya dua. Satu lil ijaz, dua li takrif. Nah, selesai. Pahaman aja lagi. Man arafa nafsah, siapa yang mengenal akan dirinya. Fakat arafa rabbah, maka sungguh inya mengenal akan Tuhannya. Nah, jadi yang pertama di situ ada lil ijaz. Ijaz itu melemahkan. Ajaza yu'jizu ijazan fahuwa mu'jizun mu'jizat. Mu'jizat itu melemahkan. Artinya apa? Artinya man arafa nafsah, ay man arafa hakikat nafsih. Siapa yang mengenal akan hakikat dirinya, maka inya kawa mengenal hakikat Tuhannya. Ternyata inya kada kawa mengenal hakikat dirinya, maka inya kada kawa mengenal hakikat Tuhannya. Itu namanya lil ijaz namanya. Kalau bahasa kita memikirkan nang makhluk nang gaib aja kada kawa, apalagi memikirkan nang khaliknya. Itu ijaz namanya. Satu. Atau boleh jadi li takrif. Di takrif itu untuk memakrifahkan. Sama ini caranya. Ada dua cara. Cara yang pertama itu jadi alat makrifah. Man arafa nafsah fakat arafa rabbah. Siapa yang mengenal akan ahwal dirinya. Dirinya lemah, dirinya jahil, dirinya susah, dirinya apa umpama fakat arafa rabbah, maka sungguh inya mengenal akan Tuhannya. Tuhannya nang kuat, Tuhannya nang kaya, Tuhannya nang alim, Tuhannya yang itu li takrif ngarannya. Atau boleh takrif kedua sama ini. Man, siapa orang umum. Man itu orang umum, kita nih man. Arafa nafsahu, mengenal ia man, masih umum. Nafsahu akan dirinya Nabi kita Muhammad. Jadi hu-nya kembali ke man, cuma istikhdam. Di dalam ilmu balagah, ilmu badi mun kada salah ada namanya istikhdam, minta bantuan. Kembali damirnya kepada man, cuma dikehendaki man di situ jikrul am wa iradatul khas. Siapa? Nafsahu man di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita kenal lawan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu cermin kesempurnaan Allah. Mir'atu kamalillah, insanul kamil, manusia yang sempurna. Mengapa sidin manusia sempurna? Karena sidin adalah cerminan dari Allah. Ingatkan, orang yang bercermin dengan cermin kada sama. Cermin, orang bercermin. Jangan dipadahkan cermin iya sebuku ngarannya ya nang Muhammad ya Allah ya Muhammad. Hati-hati.
faqad arafa rabbah, maka sungguh inya kawa mengenal Allah. Nabi Muhammad pemurah. Oh, berarti Allah pemurah. Oh, Nabi Muhammad alim. Oh, berarti Allah alim. Nabi Muhammad orangnya pemaaf. Oh, berarti Allah Maha Pengampun. Mudahan paham. Jadi sekali lagi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, itu tafsirnya dua. Satu lil ijaz, melemahkan. Tarkul idrak. Itu tak. Tarkul idrak, meninggalkan mencari itu sudah mencarinya. Ada sesuatu itu yang kita kada patut mengetahui. Kayak ilmu sihir juga lah. Kada usah mengaji ilmu sihir, belajar ilmu hipnotis dia. Kada usah belajar. Kalau kau jadi cupit, kalau kau jadi maling, kalau kau main jahat kena. Jadi ilmu sihir kada usah dituntut, kada berdosa juga, kada belajar kita, bahkan berdosa lagi belajarnya. Dinto juga kita mengenal hakikat Allah, hakikat sifatnya. Kita kada kawa. Tarkul idrak di kitab itu. Ya kalau tarkul alamat. Hak, apa tanda hak? Kada ada titik di atas, kada ada titik di bawah. Oleh karena itu huruf itu alamatnya sebenarnya adamiyah. Mengapa adamiyah? Kada ada alamat isim, kada ada alamat fiil. Maka alamat huruf adamiyah. Paham? Berarti tarkul alamat, tarkul amal. Orang tuh nak kada sembahyang tuh amal jahat. Kada mengaji amal, kada mengaji pun amal. Paham? Tarkul idrak, meninggalkan memperdapati sudah. Nah, jadi kita kada usah menuntut hakikat kada kawa juga kita. Maiti muasa orang yang kada kawa, kecuali pakai cermin. Nah, yang ditakrif ngarannya untuk diri seorang. Nah. Kawalah maiti muha kita. Ijaz namanya. Lalu ada cermin, takrif ngarannya. Jadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah, itu tafsirnya dua. Satu lil ijaz, dua li takrif. Takrif itu ada dua, mengenal ahwal diri kita atau mengenal ahwalnya Nabi kita Muhammad. Insya Allah kita kau mengenal Allah, karena kita cerminannya Allah. Sama itu. Sudah, sedikit lagi. Nah, kemudian ulang sambungannya. Kenapa pulang? Dan ia juga yang amat mengetahui akan kaifiatnya roh. Inilah pula yang muktamad. Nah, selesai. Ulun bulik akan pulang. Kita kada usah menuntut hakikat roh. Sebuting aja. Tuntut roh itu bersih. Tuntut roh itu musyahadah murakabah. Kada usah mencari mahwa roh, hakikat roh. Meletup otak kita itu gairu makul, gairu mafhum, karena yang tahu itu Allah aja. Memikirkan bertetangga malaman kalau kau tertawa seorangan. Kulukum bidzatillahi ahmaq. Nah, itu. Tertawa sini seorangan, stres jadinya. Wasil gilanya. Adapun pula yang menyatakan hakikat roh, itu pula kaulnya dhaif. Jadi mun ada roh tuh ini. Itu dhaif. Janganlah diperpegangi. Maka barang yang menjalani kaul dhaif itu bersalahan mereka itu pada tempatnya. Itu bukan diperpegangi. Yang diperpegang itu mu'tamad. Paham? Itu mu'tamad. Mu'tamad itu ibaratnya ranting pohon kuat. Punya kuat, kita bergantung di situ kada gugur.
munya begentong di ranting halus patah gugur. Gugur ke tanah, gugur ke neraka ya Pak. Paham. Ada perkataan Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i ma'anu yang murid sidin Imam Buaiti. Wahai Imam Buaiti, bahimat ikam belajar fikih. Bahimat ikam belajar fikih. Seandainya tersalah, ikam paling jatuh ke haram. Karena fikih itu kan paling rendah hukum, paling jelek hukum. Wajib turun ke bawah, sunat turun ke bawah, mubah turun ke bawah, makruh turun ke bawah, haram. Berarti paling rendah haram. Haram berdosa, masuk neraka, keluar. Mengapa keluar? Ini beriman, berdosa aja. Hati-hati belajar ilmu ketuhanan. Hati-hati belajar ilmu hakikat. Hati-hati ikam maunya salah fasik bid'ah, fasik kafir. Kalau kok ke kafir nah, maunya kafir kakal di dalam neraka. Hati-hati, hati-hati. Betul tengah malaman sekalinya ujung-ujungnya ada sembahyang, yang parahnya lagi ujung-ujungnya pakai beres, pakai duit. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Dipintarinya kita orang awam nih. Iya tadi teh kayak sapi ditarik di gulu, unggut-unggut terus. Kemana rek hakon, gitu. Ditagur sarik kok. Sarik, guru kami wali ya. Sarik tak, sarik tak, sarik tak. Rinta. Apa jen Imam Ghazali ilmu nangka kaya itu jesidan mandarah daging, ngalih banget pang cacabutannya. Jadi mun ada orang lah bertaubat dari ilmu itu beampi untung bener, untung bener, untung banget, untung bener. Rinta. Yang lucunya itu ada orang utusan berdua bertiga disuruh jadi mata-mata, ya kan? Sekalinya berdua mengaji, satunya kada. Hati-hati. Ilmu jawab kalau tak ilmu rasa kalau jangannya jawabnya bujur, ini kada bujur. Hati-hati. Hati-hati. Nah sudah. Nah, apa lagi? Dan wajibkah? Dan kata setengah adalah roh itu seperti rupa tubuh kita, melengkapi ia kepada sekalian tubuh kita, seperti basah kayu. Kayu itu basah kan meresap sunyaan dengan kayunya. Demikianlah kaul yang daib jua. Daib jua gitu tak? Daib jua. Dan wajib pula kita iktikadkan bahwasanya roh kita dan roh sekalian Nabi itu baharu. Garisi. Baharu garisi. Seret, punya kawa garis dua. Ulun ulang. Dan wajib berarti berdosa tak punya kadema yakin akan. Dan wajib pula kita iktikadkan bahwasanya roh kita, roh sekalian Nabi, termasuk rohnya Nabi Muhammad. Rohnya Nabi Muhammad disebut nurnya Nabi Muhammad. Apa keyakinannya? Itu baharu. Wajib meyakinakan baharu. Berarti siapa memadahkan qadim badusa. Kenapa lagi? Ya kah? Sekaliannya dijadikan Allah. Di mana baharu? Karena roh itu dicipta. Awal-awal dicipta adalah rohnya Nabi kita Muhammad. Berarti awal nang baharu roh Nabi Muhammad. Dan barang siapa beriktikad bahwasanya roh itu kadim, garisi berang. Roh itu kadim,
maka orang itu jadi kafir. Hah? Selesai. Mudahan kita selamat. Amin. Dan demikian lagi barang siapa beretikat bahwasanya zat Allah Ta'ala itu gaib di dalam roh Muhammad. Nggih, zat Allah tuh nah tinggalam di dalam rohnya Nabi Muhammad. Ada keyakinan sama ini. Dan roh Muhammad itu gaib di dalam roh kita. Nah, yang mengaku Tuhan tuh jadinya. Dan roh kita itu gaib tinggalam di dalam badan kita, maka jadilah bersatu ataulah tiga perkara itu di dalam badan kita, maka orang itu jadi kafir jua, tiada syak di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja wal ma'ab. Mudahan selamat keetikat kita. Jangan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati pengajian ilmu sabuku. Pandirnya aja pintar. Pandirnya aja. Tasawuf itu di hati, bukan di muntuk. Paham ya lah? Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Inggan situ. Al-Fatihah.